Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan Kiai Haji Zainur Rahman Al-Hafidh, beliau yang saya tahu cukup lama mengaji atau bersama tadarus bersama ayah saya Kiai Haji Yusuf Ashari. Yang saya muliakan Kiai Haji Abbas Billy Fuadjashib yang sekarang kira-kira baru nyampe di Bumiayu, sedang menuju ke sini, mungkin sekitar setengah jam baru tiba sini. Kepada yang saya hormati Bapak staf ahli Bupati Banyumas, Bapak Haji Nuryono, Bapak Camat Aji Barang yang saya hormati, Bapak Kapolsek dan jajarannya, dan juga Pak Dan Ramil, dan juga para alim ulama. Di sini ada Kiai Haji Munawar dan Haji Pak Mahbub, Kiai Haji Mahbub, dan ibu-ibu sekalian warga Desa Lesmana, Karangcengis, Aji Barang atau sekitarnya yang saya hormati. Sebelumnya saya sebagai adik dari Slamet Effendi Yusuf ingin menyampaikan permohonan maaf dari istri Slamet Effendi Yusuf, Ibu Hajah Aniroh, atas ketidakhadirannya, tidak adanya di sini karena beliau sedang mengurusi tahlilan atau 40 harian di Jakarta. Mohon maaf, dan juga terima kasih atas kehadiran, atas kedatangan Bapak Ibu sekalian di sini. Selanjutnya marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, berkah dan rahmahnya, sehingga di malam ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahim, bersambung rasa cinta kasih di antara kita umat Islam dan juga di antara kita warga Aji Barang dalam sebuah acara yang dianggap oleh Yayasan Pendidikan Al-Azhari penting, yaitu acara Khatmil Quran wal Kutub dalam rangka haul Kiai Haji Yusuf Ashari Al-Hafidh, kemudian mak saya Hajjah Umi Kulsum, dan abang saya Slamet Effendi Yusuf. Kiai Haji Yusuf Ashari Al-Hafidh, bapak saya, beliau bukan hanya sekedar orang tua saya, tetapi beliau juga guru saya. Jadi sampai pada SD kelas 3 saya diajari, dididik untuk menghafal Quran, walau cuma hanya 13 juz saat itu. Kemudian saya minggat ke Bandung karena semalam harus menghafal 4 halaman. 4 halaman itu. Kalau nggak ngaji langsung saya dicambukin begitu. Akhirnya begitu ada teman saya, saudara jauh saya di Bandung, ke Bandung yuk, cabut aja. Hingga kini peristiwa itu masih menjadi self kill, menjadi rasa bersalah saya. Sampai detik ini saya masih rasa bersalah. Mengapa saya mengecewakan bapak saya? Bayangan bapak saya setelah hafal maka sekolah ke Arab. Beliau kan sekitar belasan tahun di Arab,
baik di Medina, Mekah maupun juga di Kairo. Ya, tetapi ternyata saya mengecewakan. Saya justru ke Bandung, kemudian belajarnya kok tidak ke Arab, tapi belajar yang berbahasa Inggris, seperti itu. Ya, begitu. Beliau mengajari saya, mendidik dengan pendekatan yang sangat integratif, pendekatan yang terpadu. Tidak hanya mengajar Quran, tapi beliau juga mengajarkan makna. Bahkan dalam kesehariannya, waktu saya kecil sudah diajari setiap hari dengan bahasa Arab. Fuatal benar, hotel finjan, ijil sunat, seperti itu. Dari sejak kecil beliau meyakini bahwa pendidikan bahasa itu sangat bagus sekali diajarkan sejak dini, sejak usia bisa ngomong, itu seperti itu. Dan lagi bahasa Arab waktu itu. Dan memang menjadi hal penting sekali tadi disebutkan bahwa kita semua anak-anak ke depan, anak-anak keluarga muslim di anaknya bisa belajar bahasa Arab, bisa berbahasa Arab. Jadi mungkin bahasa Inggris juga. Tadi nggak ada yang pidato bahasa Inggris. Jadi semestinya adalah bisa labudalana antasdi antal kalam bilotul arabiyah walutul injiliziyah, hakada, semestinya begitu. Bahasa Arab tadi disebutkan untuk mempelajari, memperdalam Al-Quran, dan juga kitab-kitab kutub yang berbahasa Arab. Bahasa Inggris untuk mempelajari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi luar biasa. Setiap hari di Amerika itu ada sekitar 3.500 buku tentang ilmu pengetahuan yang diterbitkan. Bayangkan, jadi setiap hari memang kalau membaca itu juga nggak cukup usianya, seperti itu. Jadi Kiai Haji Syahari itu adalah bapak saya, tapi juga guru saya. Walau saya sudah di Bandung, setiap saya pulang mesti dialog. Nah, itu saya katakan pendekatan dialog, pendekatan daily conversation, apa muhadasah dalam harian, yaumiyah, juga dialog. Saya selalu tanya, ayat Quran itu tentang teknologi apa? Oh begini. Ayat Quran tentang kenapa Yahudi kok benci pada Islam? Ini. Ayat tentang ilmu alam itu ini. Seperti itu. Bagaikan kamus beliau. Selama ini saya menganggap bahwa bapak saya itu ini bukan narsis, tapi adalah realitas kenyataan. Luar biasa. Jadi kami banyak gaul dengan orang yang pendidikan tinggi, profesor dan sebagainya, tapi beliau tampaknya kok bisa bisa kita acungi jempol. Luar biasa. Saya kagum sekali sebagai anaknya. Kemudian yang kedua, Hajah Umi Kulsum, saya menyebutnya Mak. Beliau memang hanya tidak berpendidikan sekolah umum, tidak belajar SD. Tetapi hal yang perlu digarisbawahi dari beliau adalah seorang istri yang mengabdi sepenuhnya kepada sang suami. Bangun jam 3, menggodokkan air untuk ke bapak, untuk Kiai Yusuf, mungkin karena cintanya. Kemudian tidur juga paling akhir jam 11-an. Luar biasa. Jadi hanya tidur paling hanya 4 jam begitu setiap harinya, itu luar biasa. Sampai-sampai karena bapak saya hidupnya diabdikan ke Quran, beliau, maaf ya, bukan mengecilkan peran bapak saya dalam aspek ekonomi, beliaulah yang menjadi tulang punggung mencari kehidupan ekonomi, dagang dan sebagainya. Beliau, ibu saya, bapak saya Quran, seorang hafid, seorang penjaga, tapi juga penghafal dan juga pendidik Al-Quran. Dengan demikian ibu saya tidak kalah pentingnya dalam penyuksesan, dalam pendidikan Al-Quran, dalam mendukung karier atau pekerjaan, tugas, kewajiban dari suaminya, yaitu Bapak Yusuf Ashari. Itu aja barangkali sebagai pengantar dari pihak yayasan. Sekali lagi kepada generasi muda, tingkatkan pendidikan kita,
karena pendidikan merupakan satu bentuk investasi masa depan. Jadi secara ekonomi pendidikan itu adalah model capital investment atau human capital investment, investasi penanaman modal manusia. Semakin tinggi pendidikan maka semakin bagus, kecenderungan semakin bagus nasibnya, seperti itu. Kemudian secara dilihat dari aspek lain, secara sosiologi atau antropologi, pendidikan adalah proses sosialisasi norma dan nilai, sehingga diharapkan dengan pendidikan maka generasi yang akan datang akan baik, akan tahu mana yang benar, mana yang salah, akan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Karena kenyataannya di Jakarta ini ya, walaupun kelihatannya modern tapi banyak yang belum sadar dengan hak dan kewajiban. Jalan itu, motor itu di trotoar, masih merah sudah di tengah, itu kan enggak. Jalan dipakai untuk jualan, itu belum tahu. Punya radio bagus, suaranya digedein, padahal ada aturan bahwa orang lain tidak boleh mendengarkan, itu mengganggu. Kalau di barat itu, di Amerika, pesawat dekat dengan rumah aja udah ditutup karena itu melanggar HAM, aturan. Itu aja. Sekali lagi kita tingkatkan pendidikan. Alhamdulillah, walaupun saya dulu minggat, karena resiko minggat maka saya tidak minta bantuan pada orang tua, sehingga saya ketika SMP di Bandung sampai SMA itu menjadi pelayan toko, menjadi pembantu dan sebagainya, karena malu pada orang tua untuk meminta. Tapi kalau Selamat FPD dikirimi sampai mahasiswa, saya tidak. Jadi turunan juga 3 jam 4 jam ngepel toko dan saya sudah biasa. Tetapi karena semangat kuat, akhirnya saya juga bisa sekolah dan bisa berkunjung ke luar negeri, bisa pidato di luar negeri, seperti itu. Alhamdulillah. Jadi kali-kali menjadah wajadah itu harus dipegang oleh semua. Jangan menganggap bahwa kita orang kampung, saya juga orang kampung. Asal kuat motivasinya, dorongan yang kuat, maka kita akan bisa sukses. Sebuah teori psikologi motivasi, teori motivasi, bahwa jikalau motivasi, dorongan kuat, niat itu sudah memegang peranan 30%. Kemampuan itu 20%, kecerdasan. Kemudian kepandian 20%, lingkungan itu hanya sekitar 15%. Lingkungan itu ya biaya dari orang tua dan sebagainya. Ya seperti itu saya kira pada anak muda. Tapi pada yang udah sukses, Pak Camat udah sukses, pada Rabil ya udah pada sukses, nggak usah dinasihat. Pada anak muda saya boleh dijadikan contoh, waduh narsis namanya. Tapi fakta, saya pelayan toko, ngepel dan sebagainya. Ternyata majikan saya itu waktu kecilnya nyuci baju, itu majikan saya yang perempuan ngelemparin, cuci. Aduh bayangin coba. Tetapi karena motivasi saya kuat, kebetulan majikan saya memberikan waktu untuk belajar, akhirnya yang terjadi sekarang anak majikannya pendidikannya lebih rendah dari saya, jabatannya juga lebih rendah dari saya. Ya, itu kekuatan motivasi. Hiroh, gairah. Hiroh itu gairah bahasa Arab, bahasa ini. Niat, motivasi, dorongan kuat, etos, itu yang harus kuat untuk modal belajar. Terima kasih. Barangkali kami Bu panitia, kami sedang menunggu Pak ini, jadi memperlama sedikit. Terima kasih. Untuk itu saya mohon maaf atas waktu yang cukup lama ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.